Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Nih di video kali ini kita kedatangan tamu dari tim ambulan sama tim WRC. Nah sekalian perkenalan lah ya, ada Mpok Cantik sama Abang Ganteng lah. Nih di sampingnya Mpok Cantik dulu lah, namanya siapa Pok? Nama saya Ebi. Yang satunya lagi nih Abang Ganteng dari mana nih Bang? Kita dari ambulan Gojek. Kenalkan, nama saya Erik, biasa dipanggilnya Erik ya. Bang Erik lah ya. Erik. Betul. Ini Bang, kan tadi saya ini baru pertama kali ngikutin dari WRC bulanan ya, Iya. dan baru ini ya kopdar awal tahun ya. Ya, awal tahun di tahun 2024 ini. Oke, itu berarti WRC Gojek udah berdiri lama dong Bang? Dibilang lama ya, cukup lumayan lama ya Bang ya. Ya, kurang lebih 1 tahun. Ya, 1 tahun lebih. Oke, bagus sih. Kita masih awam dalam hal P3 atau enggak ngelihat kecelakaan di jalan tuh kita harus ngapain dulu. Ibaratnya beneran abu-abu lah. Misalkan nih kita ketemu saudara kita, teman kita kejadian laka lantas, entah itu parah atau enggak. Biasanya nih ya, rata-rata kan orang Indonesia kalau ada kejadian laka lantas, Bang minum air dulu, segala macam gitu kan, dikasih makanan biar tenang gitu kan, makanan atau minuman. Itu bagus nggak buat korban yang lakanya kalau dikasih minuman dulu atau gimana? Penjelasannya palingan gini ya, karena memang mungkin banyak yang belum tahu sebetulnya kenapa orang banyak yang memberikan minuman ketika ada yang kecelakaan. Ya. Jadi lebih besar, garis besarnya itu mereka ketika memberikan minuman itu seperti sebuah sarana biar dia relax. Nah, pemikiran orang awam seperti itu. Ya, Minum biar dulu aman. Pak, minum dulu Bu. Ketika memang dia tiba-tiba jatuh kecelakaan terus dikasih minum. Padahal sebelumnya mereka tidak tahu bahayanya ketika air masuk ke dalam saluran pernapasan. Ketika kita memang sedang dalam keadaan shock seperti itu, mereka tidak tahu dampaknya. Jadi yang mereka tahu hanya berpikir ketika air diminum itu akan memberikan rasa rileks. Ketika rileks, dalam artian kan bakal tenang. Ya. Anggapannya gitu ya. Ketika dia udah minum, dia bakal tenang, terus Bisa cerita lah. ya kenapa Pak ketika dia dikasih air. Padahal dalam posisi dia lagi minum seperti itu, saluran pernapasannya itu tertutup. Nah, ketika saluran makan dan bernapas itu memang punya satu katup. Oke. Nah, satu katup itu akan tertutup ketika memang kita sedang berbicara seperti ini dan ataupun sedang shock. Nah, jadi ketika air masuk kita sedang bernapas, pernapasan kita kan lagi cepat. Iya. Kita lagi shock, Deg-degan panik lah. ya kan, pasti panik mikirin motornya. Ya, walaupun kondisi dia tidak apa-apa, tapi karena dia masih dalam shock, baru pernah kecelakaan ataupun memang harus berpikir ganti rugi segalanya pasti dia ditabrak ataupun dia yang nabrak. Nah, jadi satu sisi ketika memang air itu masuk, itu yang menutup jalan pernapasan. Ketika syukur-syukur itu nolak, misalnya muntah, oke, tapi ini malah masuk ke paru-paru. Nah, bisa masuk ke paru-paru ya. itu air. Nah, itu jadi banyaknya kejadian ketika air masuk ke paru-paru itu yang membuat paru-parunya jadi terisi. Yang tadinya hanya berisi udara, itu yang bikin jadi sesak napas. Nah, tanpa disadari. Jadi banyak kejadian ketika air itu sudah memasuki seharusnya jadi tempatnya kita bernapas, isi air itu yang membuat kita bisa bernapas. Terus perutnya jadinya kembung. Nah, kenapa kembung? Si udara tadi yang harusnya bisa tersalurkan melalui malah lari ke tempat itu. Nah, jadi makanya kenapa kita tidak pernah memberikan minuman ketika ada korban-korban kecelakaan. Walaupun dia shock, walaupun dia Kecelakaan berat atau apa ya? Kecelakaan ringan, kecelakaan berat pun jangan dulu kita memberikan minuman. Oke. Kita akan lihat dulu sesuai dengan jeda waktu. Kita nggak bisa menentukan jeda waktu itu. Iya. Tapi kita bisa lihat ketika dia sudah merasa nyaman. Kita sudah pindahkan dia ke tempat yang aman. Kita sudah berikan bantuan seperti misalnya P3K.
baru kita bisa memberikan kita nanya sama dia, kita menanyakan bagaimana kondisinya, terus tadi bagaimana kondisi sampai jatuh. Oke. Ada keluarga yang bisa kita hubungi untuk bisa segera dibawa ataupun harus kita bantu kan gitu. Nah, ketika dia sudah merasa tenang, sudah merasa rileks, barulah kita mulai memberikan minuman tersebut. Dalam artian jangan sampai dia di saat shock itu napas masih cepat-cepat kita kasih. Yang kita lihat memang tidak apa-apa. Iya. Kebanyakan yang begitu Pak. Iya. Yang kita lihat itu nggak apa-apa. Tapi pas dalam waktu kurang lebih 1 jam itu kebanyakan karena yang tadi penjelasannya pernapasan itu, yang tadinya napasnya bisa melalui paru-paru, ini malah lari ke Jatuhnya nggak sinkron lah ya. Nah itu pernah satu kejadian kita juga menangani hal tersebut, customer dan driver terkena peristiwa seperti itu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, mereka berdua nggak apa-apa. Iya. Cuman karena shock dan yang dibawa ini adalah ibu-ibu ini kan mungkin memakai jasa layanan Gojek. Iya. Goreng. Tiba-tiba mengalami kecelakaan, memang sih luka tidak seberapa. Iya. Tapi karena sudah diberikan minum sama orang yang tadi dulu yang merasa tahu ya, dan dia bisa unrealize ketika dikasih minuman. Akhirnya 1 jam kemudian shock. Yang tadinya memang biasa aja, akhirnya menjadi shock beneran. Oke. Kaget banget. Jadi 1 jam kemudian kondisinya dua-dua waktu itu driver dan customer pun harus kita larikan ke rumah sakit. Nah, itu kejadian mungkin sudah berapa tahun lalu. Namun yang bisa tertolong waktu itu cuman customernya, karena yang memang kita langsung gerak cepat waktu itu customer. Karena memang kita lihat kondisi customer itu yang jauh lebih drop ketimbang mitra kita. Namun mitra tetap kita bawa ke rumah sakit dengan ambulan yang selanjutnya. Dengan ambulan Gojek juga. Jadi 2 ambulan Gojek datang ke lokasi tersebut untuk segera evakuasi mitra. Berarti hal sepele juga berpengaruh besar ya kalau padahal memang di satu kondisi pun dia tidak kenapa-napa gitu. Dengan kondisi luka ya cuma hanya sekedar besar. Cuman ketika dikasih minuman oleh warga-warga di sekitar yang untuk membantu, akhirnya tanpa disadari kondisinya mereka malah turun. Dan sangat disayangkan sekali karena customernya tertolong, mitra tidak tertolong. Kita nggak tahu nih step by stepnya buat buat calling calling ambulan Gojek lah ya. Di URC dikasih tahapan-tahapannya buat mitranya seperti apa, ibaratnya buat telepon sampai ambulannya datang. Itu ada. Jadi kan kalau misalnya di aplikasi, karena kan dia on job ya, dia mengalami kecelakaan. Sedangkan di aplikasi masih hidup. Itu kan ada tombol. Itu ada tombol yang kayak bentuknya tuh bola lampu. Nah, itu dia klik itu kan darurat. Dia terhubung langsung ke jadi kayak ini ya, tombol kayak. Kalau itu posisinya kalau emang tidak ada siapa-siapa ya di lingkungan itu. Tapi kalau misalnya ada siapa-siapa pun, contohnya kayak ada mitra Gojek juga nih, ada TKP, dia bisa langsung menghubungi rekan-rekan lainnya yang dia mungkin dia tahu ya, kontak-kontak orang ambulan atau satgas yang lainnya. Tapi kalau misalnya di sekeliling tidak ada rekan-rekan Gojek atau mitra Gojek yang lainnya, dia tinggal tombol aja, secara otomatis akan terhubung ke setiap kita berkendara. Ya, ingat untuk semuanya rekan-rekan mau mitra apapun untuk safety riding. Pakai sepatu dulu ya. Pakai sepatu, menggunakan sarung tangan dan atribut keamanan. Untuk apa? Buat menghindar adanya